anatomi dan fisiologi sistem persyarafan. Yang pertama adalah sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem syaraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat. Secara lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebrata. Marilah kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar, bisa kita lihat, dan otak kecil, bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah otak besar. Otak besar merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang didasari yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Yang selanjutnya yaitu otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Selanjutnya itu batang otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Selanjutnya adalah pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan thalamus dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Selanjutnya yaitu otak tengah. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Bisa kita lihat, atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Bisa kita lihat di gambar ini.
meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya adalah saraf kranial. Saraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial terdiri atas beberapa saraf sebagai berikut. Yang pertama adalah saraf olfaktorius, merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Selanjutnya yaitu saraf optik, merupakan saraf sensorik impuls dari batang dan kerucut retina di bawah ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Selanjutnya yaitu saraf oculomotorius, merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya yaitu saraf troklear, adalah saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Selanjutnya yaitu saraf trigeminal. Saraf kranial terbesar merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Selanjutnya yaitu saraf abdusen, merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Saraf fasial merupakan saraf gabungan. Saraf selanjutnya yaitu saraf vestibulococlearis, hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Selanjutnya yaitu saraf glosopharyngeal, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk wicara dan menelan serta kelenjar saliva parotik. Selanjutnya yaitu saraf vagus, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Selanjutnya yaitu saraf aksesori spinal, merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Selanjutnya yaitu saraf hipoglosal, termasuk saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya yaitu saraf spinal. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, 2 radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia columna vertebrata, tempat munculnya saraf tersebut. Ada beberapa yaitu saraf cervix, ada 8 pasang. Selanjutnya saraf toraks 12 pasang. Selanjutnya saraf lumbal ada 5 pasang. Selanjutnya saraf sakral ada 5 pasang. Selanjutnya saraf koksigis ada 1 pasang. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral.
Selanjutnya itu sistem saraf otonom, merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO